juga ini panutanku juga ini ibu yang luar biasa. Kita punya moderator yang cantik, ada Ibu Dina Haryana yang akan memandu kita pada sore hari ini. Beliau dari Yayasan Sejiwa. Ini adalah yayasan yang non-profit yang banyak sekali juga punya hati dan punya kepedulian terhadap anak usia dini dan juga generasi ya. Baik, oleh karena itu langsung saja kita akan masuk ke dalam tema kita. Sekali lagi mohon diperhatikan untuk tata tertib dan lain-lainnya. Oleh karena itu waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Dina Haryana. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Hamho. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu Bapak Ibu sekalian di dalam acara kita Smart Parenting, Orang Tua Bijak, Anak Hebat. Nah Bapak Ibu sekalian, luar biasa kita dapat waktu yang sangat baik bicara tentang tradiksinya anak-anak kita ini dengan gawai. Ya, karena ini COVID-19 masih berlangsung, ya, dan begitu banyak anak menggunakan gawainya. Dan kita khawatir banget kalau kita tidak tepat di dalam parenting kita, maka anak-anak bisa masuk ke dalam wilayah yang kita nggak mau deh. Nanti kita dengar ya kenapa kita perlu hati-hati di wilayah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi anak-anak kita ini sebenarnya punya tantangan yang besar sekali di dalam era digital saat ini. Kenapa? Karena ketertarikan mereka itu ke dalam dunia digital luar biasa besar. Begitu banyaknya hal-hal yang menarik, ya, mengentertain mereka, menghibur mereka, ya. Nggak ada yang gangguin, apa aja mereka mau lihat bisa mereka tonton, ya. Nah, di sana nggak ada yang marah-marah. Nah, ini sangat menantang buat anak kita justru karena mereka itu bisa habis waktunya di sana, lupa waktu gitu ya, sehingga melupakan the good habits yang selama ini ditanamkan oleh para orang tua. Dan kalau ini terjadi tentunya susah ya untuk belajar lagi ya, memulai lagi habits yang memang harus mereka miliki. Nah, yang lebih parah lagi kalau mereka terkena adiksi, wow, itu tidak main-main ya. Maka nanti kita dengar ya kenapa jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu sebenarnya tema kita kali ini adalah mencegah anak teradiksi gawai, ya, teradiksi gadget. Ya, karena sebenarnya mencegah anak mengalami adiksi gawai itu lebih mudah daripada mengatasi kalau mereka sudah teradiksi. Oleh sebab itu upaya mencegah harus menjadi prioritas kita yang utama. Ya. Dan yang menarik adalah sesi kita ini akan membahas adiksi gawai dari kajian perkembangan otak pada anak. Dan ini Ibu Andida, Dr. Andida Meliala sudah cukup banyak melakukan studi mengenai perkembangan otak pada anak itu. Jadi nanti kita akan bertanya banyak di sana. Nah, tapi saya cukup banyak mendapatkan pesanan, ya jangan cuma mencegah yang dibicarakan, tapi juga bicaralah mengenai gimana mengatasi kalau sudah teradiksi. Nah, kita akan coba waktunya hanya sekian lama yang kita punya, ya, tetapi kita coba apa yang bisa Bapak Ibu inginkan, kita coba untuk penuhi. Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih cepat ya, saya ingin menggambarkan kondisi anak kita lewat sebuah film yang cuma 2 menitan kira-kira. Judulnya Adiksi Gawai. Ya. Mari kita lihat bersama. Siap ya Mbak Ivana? Mari kita perlihatkan Adiksi Gawai cuma kurang lebih 2 menit. Oke, sambil menunggu, ya, intinya adalah gimana caranya agar anak-anak ini tumbuh kembangnya tidak terganggu, ya. Nah, ini dia sudah datang. Ayo nak, gabung makan malam di sini dengan kita. Sebentar.
Mau gantian nggak? Males ah. Gus, abis ini kita mau nonton. Ikut yuk, ada film bagus. Lain kali aja deh. Oke. Gus, ibu kamu panas. Kalau ke apotek ya, belikan obat. Nanti aja ya. Ya udah, aja yang pergi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari saya sapa Ibu Andida. Selamat sore Ibu Andida, apa kabar Ibu? Ibu nggak kedengeran, mungkin perlu di-unmute dulu Ibu. Selamat sore Bu Dina. Halo, sudah dengar? Sudah. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama para orang tua hebat ya bersama kita. Dan topik ini tampaknya wow, mendapatkan luar biasa respon dari para guru, orang tua, dan banyak lagi Ibu yang sangat peduli dengan masalah teradiksinya anak di ranah gawai ini. Nah, Ibu, setelah Ibu melihat film tadi, apa pandangan Ibu tentang masalah ini? Betulkah yang tergambar di dalam film tadi itu adalah sebuah realita yang sudah terjadi begitu Ibu? Ya, sekilas tadi saya lihat anak itu jadi mengisolir diri ya. Kemudian juga yang paling jelas itu empatinya jadi nggak kelihatan gitu. Betul. Memang seperti itu Bu ya, kalau sudah banyak mengakses gawai. Nggak peduli dengan keluarga, nggak peduli what's going on di sekitar mereka. Ya, karena otak kita itu hanya bisa fokus ke satu hal gitu ya. Kalau kita sedang fokus ke gawai ya kita tidak bisa fokus ke yang lain-lain gitu. Betul. Ya. Oke. Padahal ibunya sakit pun nggak peduli ya Bu ya. Berarti ini sudah luar biasa. Kalah oleh empati. Ya, adiksi tadi sebenarnya mengalahkan empati itu. Nah, Ibu ini bahasan kita akan lebih banyak saya pakai untuk kita bicara pornografi Bu, karena sebenarnya kalau kita bicara gawai di sana ada adiksi games ya, kemudian juga barangkali sosial media dan lain-lain. Nah, tetapi ini yang terbanyak saya mendengar adalah banyak anak-anak sudah mengakses pornografi. Mari saya sampaikan Ibu, ada survei dari Kemenkes dan Kemendikbud yang dilakukan di tahun 2017, Bu. Di sini dikatakan waktu itu dilakukan survei di kurang lebih 6.000 anak SMP dan SMA di SMP SMA di 3 kota besar, Jakarta, Aceh, dan Jawa Tengah kalau nggak salah Jogja ya. Lalu hasilnya bahwa 95,1% remaja tersebut sudah mengakses pornografi, Ibu. Nah, 0,48% adiksi ringan dan 0,1% adiksi berat. Nah, saya ingin mendengar pendapat Ibu sebelum kita mengamati ini lebih jauh, Ibu. Kira-kira kenapa sih Bu kok begitu banyak anak itu mengakses pornografi? Apa yang membuat mereka tertarik di sana? Silakan Ibu. Ya, pornografi itu industri yang luar biasa besar ya Bu ya. Ada survei yang menunjukkan bahwa
penghasilan industri pornografi dunia per tahun itu nggak main-main, Bu. Sekitar 1.300 triliun. Jadi Wow, kita bisa sangat banyak. membayangkan ya, dengan uang segitu besarnya, itu mereka bisa melakukan apa saja untuk mencari mangsanya. Kalau zaman dulu, kan orang yang mencari materi pornografi gitu. Kan biasanya kan majalah, komik gitu ya. Betul. Tapi sekarang dengan adanya internet, maka materi atau industri pornografi itu yang mencari mangsanya gitu. Jadi bukan orang yang mencari konten, tapi sekarang mereka yang mencari orang-orangnya. Dan salah satu peneliti itu mengatakan bahwa industri pornografi itu juga mentargetkan anak-anak yang masih kecil gitu. Kalau ditanya kenapa anak kecil gitu, anak kecil kan belum bisa pakai kartu kredit kan, anak kecil belum bisa bayar-bayar gitu. Jadi konten-konten yang diberikan ke anak kecil itu adalah konten-konten yang gratis. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika anak ini nanti besar, dia sudah punya kartu kredit sendiri, di situ dia sudah punya kebiasaan kecanduan itu. Jadi dia akan spend money, akan membuang uangnya untuk mengakses konten-konten pornografi. Nah, itu awal-awalnya anak-anak kecil-kecil itu diberikan apa ya, Bu ya? Konten apa yang merangsang anak-anak kecil itu untuk bisa melihat atau pengen melihat itu yang ditawarkan oleh si industri pornografi tadi? Nah, kalau kita lihat kan, Bu, sekarang ini di internet itu konten pornografi itu kan tiba-tiba aja muncul gitu, pop gitu. Itu saya kaget gitu, di HP saya nanti tiba-tiba di layar dia muncul gitu. Terus di sosial media dia bisa muncul, di game anak-anak pun dia bisa muncul, Bu. Nah, kan disitulah mereka berusaha untuk membangun ketertarikan anak. Dan biasanya anak-anak itu di awal itu rasanya jijik gitu. Tapi karena secara alami anak itu rasa ingin tahunya besar, terutama remaja ya. Di masa remaja itu rasa ingin tahu tuh makin besar lagi gitu. Nah, diawali dengan rasa jijik, lalu mereka ingin tahu, lalu kemudian ya terjadilah yang namanya banjir dopamin gitu. Iya. Nah, ketika terjadi adiksi tadi kan nggak langsung, Bu ya. Biasanya mereka terobsesi dulu ya. Makin lama screen time-nya makin banyak, lama-lama makin panjang begitu akses pornografinya. Nah, bolehkah saya mendengar dari Ibu yang namanya adiksi ringan, menengah, dan berat itu kira-kira seperti apa, Bu, kalau ini terjadi pada anak-anak, say antara anak SMP SMA lah, begitu? Iya, Ibu Dina, maaf, ini di layar saya ada sepertinya saya jadi admin gitu, boleh tolong Oke. dihapus karena jadi wajah Bu Dina jadi nggak kelihatan. Oke, mohon maaf. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Sudah mulai, Ibu? Sudah kelihatan? Ya. Mbak Ivana, Mas. It's okay, masih ketutup terus, tapi nggak apa-apa lah. Oke. It's okay, ya. Jadi intinya kalau dinamakan adiksi itu, Bu, in general ya, secara umum itu sudah mengganggu kehidupan gitu. Jadi misalnya kalau anak-anak yang dia terus nggak melupakan kebersihan, misalnya terus nggak mandi, terus lupa makan, lupa hal-hal yang normal lah dilakukan gitu, termasuk lupa belajar. Iya, gitu. Iya. Padahal itu adalah habits utama, Bu ya, kebiasaan utama yang harus dimiliki seseorang supaya dia bisa nantinya mandiri. Dan itulah yang dilupakan anak-anak itu. Nah, itu tergantung orang tuanya juga sebenarnya ya, Bu ya. Karena kan apakah kebiasaan itu sudah dibantu untuk dibangun oleh orang tua. Nah, itu yang paling penting dulu. Tapi kalau kebiasaan itu sudah dibangun, sudah ada,
Ya tentunya tidak 100% mandiri gitu ya seorang anak kalau masih SD, masih SMP, bahkan sampai SMA itu belum 100% mandiri. Tapi kalau itu sudah terbentuk, lalu anak meninggalkan itu semua, nah itu kita perlu waspada gitu. Itu adalah bendera merah gitu. Nah, itu yang ringan atau yang menengah, Bu, kalau mereka sudah melupakan good habits tadi? Saya sendiri malah belum baca tentang istilah ringan menengah gitu. Yang saya pelajari adalah bahwa kalau sudah namanya adiksi, itu artinya sudah mengganggu jalannya kehidupan yang normal gitu. Oke, Ya. baik Bu. Baik. Nah, Ibu sebenarnya punya paparan nih. Bolehkah kami tampilkan? Jadi mungkin Ibu bisa punya waktu kurang lebih 15 menit sebelum kita perdalam, Bu, ya, materi kita. So, boleh minta tolong teman-teman untuk kita buka paparan Ibu Andida. Terima kasih. Monggo, Bu, silahkan. Terima kasih. Saya tadi belum mengucapkan salam ya. Selamat sore ayah bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Bu Dina yang telah mengundang saya ke acara ini. Dan terima kasih ayah bunda semua yang telah hadir di acara diskusi tentang adiksi internet ini. Ya, tadi dikatakan bahwa kita masih berada di tengah pandemi, di mana anak-anak kita semua masih harus belajar dari rumah. Dan tentunya banyak persoalan yang muncul, yang dikatakan Mas Amho tadi, anak-anak jadi banyak mengakses internet, anak-anak juga merasa bosan, dan stres juga meningkat. Nah, kemudian internet yang menjadi sarana yang mudah dijangkau untuk mengalihkan perhatian supaya tidak bosan, dan juga untuk mengatasi stres. Namun kita semua tahu bahwa internet bukanlah tempat yang aman. Kita perlu strategi agar anak-anak kita terhindar dari berbagai bahaya di internet. Konten-konten apa saja yang berpotensi untuk memicu adiksi internet? Kita lihat di slide ini, ada sosial media, kemudian ada juga gambling online, ya, judi, kencan online, shopping online, itu semua bisa berpotensi menjadi adiksi. Dan yang terakhir adalah tentang konten pornografi. Sore ini kita akan lebih spesifik, lebih fokus bicara tentang adiksi pornografi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah bahaya nyata kecanduan pornografi. Yang kedua, dampak pornografi, dampak kecanduan pornografi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mencegahnya. Ya, bahaya nyata pornografi tadi sudah saya sampaikan bahwa industri pornografi pendapatannya sangat besar, sekitar 1.300 triliun per tahun. Dan itu sebabnya mereka punya banyak dana untuk mencari masanya. Dan kita lihat bahwa dari pencarian di Google, 1/4 itu ternyata adalah yang dicari yang berhubungan dengan materi pornografi. Nah, kita semua tahu ya, yang namanya materi pornografi itu apa gitu. Itu adalah materi cetak maupun visual yang menunjukkan secara eksplisit organ seksual maupun aktivitas seksual yang tujuannya adalah untuk membangkitkan gairah seksual. Itulah materi pornografi. Survei tadi dari Kemendikbud dan Kemenkes itu tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan di Amerika, bahwa 93% anak laki-laki sudah terpapar konten pornografi sebelum usia 18. Bagaimana dengan anak perempuan? Anak perempuan sekitar 62% sudah terpapar konten pornografi sebelum usia 18. Sementara sumber-sumber edukasi tentang pencegahan adiksi pornografi belum banyak. Jadi itu tadi poin yang pertama. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya tentang dampak dari adiksi pornografi. Gangguan yang diakibatkan adiksi pornografi bisa bermacam-macam, baik gangguan belajar, gangguan kecemasan dan rendah diri, juga gangguan sosial, karena
anak jadi suka menyendiri seperti di video tadi, dan berada di dunia yang dirahasiakan. Selain itu, kemungkinan gangguan seksual juga besar. Karena cara kerja industri pornografi adalah dengan mengindoktrinasi anak-anak kita. Mengindoktrinasi penggunanya agar memiliki keyakinan, sikap, dan perilaku seksual yang salah. Yang kalau kita lihat konten-konten itu, biasanya adalah tentang maskulinitas, ada di situ violence, ya, kekerasan. Itu semua dianggap kegiatan seksual yang normal gitu. Padahal kita tahu itu bukan yang normal. Jadi itulah bahayanya ataupun dampak dari konten-konten pornografi. Lalu sekarang kita bicara tentang apa sebenarnya yang terjadi di otak ketika seseorang itu kecanduan pornografi. Ada dua bagian otak yang paling terdampak, yakni yang dinamakan sistem limbik dan korteks prefrontal. Dua itu saja yang perlu kita ketahui semua sebagai orang tua dan sebagai guru. Sistem limbik itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kita. Seperti misalnya memastikan kebutuhan dasar kita terpenuhi, baik itu makanan maupun tempat berteduh, prokreasi agar kita punya keturunan, mengasuh anak. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, ya, kita makan, kita berprokreasi, kita punya koneksi dengan anak, maka sistem limbik itu akan mengeluarkan zat kimiawi yang dinamakan dopamin. Dopamin ini menyebabkan kita merasa senang. Nah, ketika kita merasa senang, maka kegiatan itu akan dicatat oleh bagian otak yang lain, sehingga itu akan diingat-ingat oleh otak kita. Kalau sudah diingat, maka kita akan diingatkan lagi untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, ketika seseorang mengakses konten pornografi, maka dopamin yang keluar itu dosisnya luar biasa. Jadi dinamakan banjir dopamin gitu. Nah, banjir dopamin ini ya kita tahu segala sesuatu itu yang over berlebihan itu tidak baik. Dalam hal ini banjir dopamin itu dia kenapa berbahaya karena dia bisa merusak korteks prefrontal gitu. Jadi dia merusak bagian otak yang lain. Kenapa korteks prefrontal ini penting dalam adiksi ini? Karena korteks prefrontal itu adalah berfungsi sebagai remnya otak kita. Ya, jadi bayangkan kalau kita naik mobil, rem mobil kita itu blong katanya ya, tidak berfungsi, lalu kita menjalani jalan yang tikungan tajam menurun gitu. Apa yang terjadi? Kita akan nabrak. Nah, seperti itu juga yang terjadi di otak anak kita jika dia kecanduan. Kebanjiran dopamin merusak rem otak sehingga anak itu jadi tidak punya kontrol lagi. Sehingga tadi dia melupakan kegiatan-kegiatan atau norma-norma, nilai-nilai kehidupan yang telah dibangun selama ini. Jadi itu tadi dampak adiksi pada otak. Sekarang kita sampai di poin yang terakhir, bagaimana orang tua bisa mencegah kecanduan pada anak. Ya. Secara garis besar, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Yakni sebagai orang tua, kita perlu mengedukasi diri kita, baik tentang konten internet maupun tentang cara kerja otak, ya, yang sederhana saja. Kemudian yang kedua, orang tua dan guru perlu mengembangkan bagian otak anak, terutama yang berhubungan dengan 2 hal tadi. Artinya
untuk dopamin ini kan bisa dikatakan itu zat kimiawi yang membuat kita senang gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan guru itu menciptakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tapi sehat gitu. Jadi orang tua perlu punya kurikulum cara bersenang-senang yang sehat. Lalu bagaimana mengembangkan, memperkuat rem yang ada di otak anak. Nah ini kita perlu melatih korteks prefrontal anak. Di dalam korteks prefrontal anak itu ada yang namanya CEO otak gitu ya, ataupun direktur utama otak. Nah ini ada tahapan perkembangannya gitu. Jadi di masa balita di awal-awal ya, yang perlu dikembangkan itu adalah 3 hal, yakni mental flexibility, lalu working memory kerja, lalu yang ketiga remnya tadi, ataupun self control. Ini semua bisa dilatih dengan kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketiga, yang perlu dilakukan orang tua juga menurut saya adalah mengadvokasi sekolah agar sekolah punya kurikulum tentang wellness, tentang kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah mengajari anak-anak agar mereka tercegah dari berbagai macam kecanduan, termasuk kecanduan pornografi. Baik, selanjutnya kita akan lihat slide plastisitas otak. Ini hubungannya dengan mengembangkan kebiasaan yang sehat tadi, kebiasaan bersenang-senang yang sehat, dan juga bagaimana membangun korteks prefrontal ataupun CEO-nya otak gitu. Ya, otak kita itu punya sifat yang luar biasa yang dinamakan plastisitas otak, yakni kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Jadi otak manusia itu sifatnya senantiasa berubah dan juga dinamis gitu. Ini sangat bertentangan dengan yang kita ketahui di zaman dulu ya, bahwa yang namanya otak itu kalau orang anak sudah besar ya sudah tidak bisa berubah lagi gitu. Ternyata itu tidak benar. Otak kita justru senantiasa berubah. Nah, berubahnya tergantung apa? Tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alami gitu. Di slide berikutnya kita lihat bahwa ketika kita lahir, anak kita lahir, kita dikaruniai sekitar hampir 100 miliar sel otak yang mampu membuat sambungan-sambungan antar sel otak itu sampai 100 triliun. Ketika kita melakukan sesuatu, maka terjadi sambungan ataupun jalur-jalur baru di otak. Contohnya, ketika anak kita belajar menyanyikan lagu baru, misalnya Bintang Kecil, maka terbentuklah jalur saraf baru di otak anak. Awalnya jalur ini belum kuat, tapi dengan latihan terus-menerus, maka jalurnya akan makin kuat, dan ini terlihat dari anak itu bisa menyanyi dengan lancar dan hafal gitu. Jadi hal yang sama, jika kita ingin membangun kebiasaan baru di anak, misalnya kegiatan yang sehat tadi ya, kita ingin anak kita senang membaca, kita ingin anak kita mandiri belajar, kita ingin anak kita senang berolahraga, maka kebiasaan itu perlu dibangun secara sengaja. Jadi harus ada komitmen dari orang tua dan dilakukan berulang-ulang. Jadi kita harus melakukannya secara kontinu sampai terjadi jalur yang kuat di otak anak, dan anak bisa otomatis melakukannya sendiri tanpa harus kita ingatkan. Untuk lebih jelasnya tentang plastisitas otak ini, mari kita saksikan video berikut. Silakan. Sepertinya videonya nggak bisa nyala, Bu. Mohon maaf, Bu. Ini karena nggak ke embed ya. Nggak bisa ya? Ibu Andida, tampaknya ada masalah dengan video untuk plastisitas otak ini. Mungkin bisa kita diskusikan barangkali ya Bu ya. Ya, silakan. Plastisitas ini. Ya. Okay. Baik,
Baik, ini banyak hal yang saya catat dari penyampaian paparan Ibu tadi. Jadi luar biasa ya, anak kita nih jadi objek ya sebetulnya oleh orang-orang yang cuman memikirkan uang gitu dalam yang menggunakan cari duit tadi menggunakan pembuatan konten-konten pornografi itu. Jadi sebenarnya kasihan juga anak-anak kita ini yang jadi korban. Nah, gini Bu, masalahnya anak-anak kita nggak tahu nih bahwa mereka adalah korban, begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Mbak, supaya mereka tuh waspada begitu? Apakah ini harus peranan pemerintah atau peranan orang tua? Bagaimana menurut itu, Bu? Harus apa nih supaya anak-anak waspada tidak mengambil konten itu dan ibaratnya ya, lu nggak bisa mainin gue gitu. Aku bukan objek buat kamu gitu. Kepada para industri yang nakal tadi. Iya, bagaimana membangun kewaspadaan pada anak gitu ya, Bu Diana ya. Betul. Nah, kalau di sini menurut saya guideline yang penting adalah kita perlu tahu ada usia di mana anak-anak kita tidak boleh dibiarkan berinternet sendirian gitu. Jadi itu adalah sebuah proses. Di usia dini tentunya ya guideline saya di bawah 3 tahun tidak ada gadget sama sekali. Dan anak sampai umur 12 sebaiknya jangan dibiarkan berinternet sendiri. Sebelum sampai ke tahap itu, maka ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang tua. Seperti mendampingi untuk melihat konten-konten yang sehat. Tadi kita bisa melihat bagaimana membaca cerita di internet, atau kita mengakses film-film yang educational ya. Jadi kita perlu membangun cara berinternet yang sehat dulu, dan itu perlu didampingi. Jadi sebaiknya memang konten-konten itu di-download dulu, baru ditontonkan ke anak, bukan membiarkan anak berseluncur sendiri. Itu sangat berbahaya. Lalu hal yang lain, Ibu. Silakan Ibu. Parental control ada banyak cara juga. Nah, itu juga perlu diaktifkan gitu. Itu akan sangat membantu juga. Walaupun saya ingat waktu anak saya masih umur 7 tahun gitu, orang tua protes ke sekolah. Ini kenapa? Katanya sudah pakai parental control tapi masih muncul konten-konten pornografi gitu. Ya, ternyata memang sulit sekali untuk ngeblok itu semua, memang ya luar biasa. Jadi tapi anak-anak ketika sudah punya keinginan dan punya semacam interest untuk tadi Bu, konten-konten pornografi, mereka bisa pakai VPN Bu untuk buka. Jadi mau pakai parental control kadang-kadang di break oleh anak. Nah, ini menjadi penting apa yang Ibu katakan tadi, bagaimana membangun kebiasaan supaya kalau mereka sudah mulai masuk di ranah obsesi kepada pornografi tadi, mengajak mereka memperkuat jaringan atau guratan-guratan baru di otak dengan kegiatan-kegiatan yang menarik hati mereka ya Bu ya, dan itu harus diulang-ulang sampai mereka terbentuk kebiasaan baru tadi dan melupakan tadi obsesi gawainya tadi. Betul betul, ya? Betul sekali, karena prinsip otak itu adalah use it or lose it gitu. Jadi artinya jalur-jalur di otak itu yang sering dipakai, maka itulah yang akan tumbuh dan makin kuat, gitu. Lalu lose it adalah jalur-jalur yang jarang dipakai. Kalau kita sudah tidak mengakses lagi konten-konten itu, maka keinginan untuk mengakses itu pun akan turun, gitu. Jadi kan kalau untuk mengatasi itu, kalau saya lihat dari segala macam adiksi, kata kuncinya adalah detox kan ya. Ya, betul. Cuman cara detoxnya itu berbeda antara internet, antara kecanduan internet dengan kecanduan obat misalnya. Kalau obat mungkin bisa langsung cut, langsung rokok juga begitu, bisa langsung di-cut. Tapi kalau kecanduan makanan, kecanduan internet, itu kan tidak bisa langsung cut, karena kehidupan kita selalu berhubungan dengan internet. Tapi
intinya tetap detox, tinggal caranya saja yang berbeda. Tidak 100% total tidak buka internet gitu. Iya. Nah, Ibu, saya pernah mungkin kalau ada waktu ya kita bisa pertontonkan film, tapi kayaknya mungkin nggak ada waktu ya. Bahwa adiksi pornografi itu lebih kuat daripada adiksi drugs. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Iya, dia lebih kuat itu salah satunya adalah karena akses ya, Bu. Kalau obat mungkin kan harus keluar untuk mencari, harus ada effort gitu. Tapi kalau internet ya, pornografi itu sudah ada di ujung jari kita ini. Dan kalau dari sisi euforianya, kesenangannya, ya kita tahu bahwa dari kesenangan karena kegiatan seksual itu memang salah satu yang paling tinggi kan. Iya. Kesenangan yang tertinggi gitu. Jadi itu membuatnya jadi lebih sulit lagi ya. Betul. Iya, namanya anak-anak masih hormonal sistemnya lagi raging, lagi tumbuh dengan luar biasa kuat. Ya. Dan itu sebenarnya memang harus terjadi seperti itu karena itu adalah top priority untuk otak manusia gitu. Kan anak curious, rasa ingin tahunya tentang sexuality itu memang sudah didesain oleh otak. Itu karena itu penting nanti untuk melangsungkan keturunan manusia di bumi ini kan. Jadi itu semua kan hubungannya dengan survival. Semua yang berhubungan dengan survival adalah merupakan agenda terpenting di otak. Gitu. Iya, jadi kalau saya coba gambarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, dengan menonton konten-konten pornografi tadi, muncullah dopamin yang kuat banget, banjir dopamin tadi yang dibentuk oleh limbic system tadi, kemudian membanjiri PFC-nya, kemudian remnya belum, mau lagi nambah lagi begitu ya Bu ya, lebih hebat lagi sampai dia terjerat di dalam keinginan tubuh tadi untuk memproduksi dopamin yang lebih hebat lagi Bu ya, seperti itu kan? Iya, itu mirip dengan obat kalau kan ya. Lagi kekurangan, betul, kalau kekurangan dopamin kayak dia harus nyari lagi dopamin tadi karena semacam kebutuhan jadinya, betul. Iya, candu, Candu itu, mengerikan. Nah, kembali pada yang Ibu katakan, Ibu tadi mengatakan 12 tahun sebaiknya belum mengakses atau belum menggunakan gadget sendiri. Nah, padahal ibunya tanpa ada pendampingan orang tua. Gimana nih Bu, Ibu melihat yang kayak gini? Iya, itu tadi Bu. Jadi kan mengenai pencegahan, yang pertama saya sampaikan adalah orang tua perlu mengedukasi dirinya, ya orang tua dan guru tentang internet ini gitu, supaya kita bisa membantu anak-anak kita. Kenapa saya juga berpikir gitu, kenapa orang tua memberikan internet gitu, membiarkan anaknya berselancar sendirian di usia yang masih sangat dini. Saya ngeri lihatnya gitu. Tapi kan setelah saya perhatikan, ternyata kan orang tua kebanyakan tidak tahu gitu. Jadi makanya acara-acara seperti ini menjadi sangat penting gitu, bahwa sebenarnya ada tahapan yang perlu dilalui. Jadi kenapa juga Facebook itu ada usia minimumnya kan ya, 13 tahun gitu. Untuk bisa join, tapi orang tua justru tidak mengindahkan aturan itu, malah pakai nama orang tua atau orang tuanya sendiri yang membuatkan untuk anaknya gitu. Betul. Nah ini menarik Bu. Bahkan ada sekolah-sekolah yang menginginkan adanya policy no gawai, jangan pakai gawai begitu. Yang protes orang tua Bu. Yang protes orang tua karena susah untuk berhubungan dengan anak. Nah, berarti ini barangkali orang tua perlu banyak banget mendapatkan edukasi Bu ya.
hal Dan ini. kerjasama sekolah dengan orang tua sebenarnya Bu, ini penting sekali gitu. Karena di sekolah sekolah anak-anak saya dulu dari kecil sampai mereka SMA, itu kami orang tua selalu diedukasi gitu. Betul. Jadi anak kami masih kelas 1 SD, di sana dulu sudah mulai diberikan 1 laptop per anak gitu. Tapi orang tua itu diedukasi. Apa saja bahaya di internet dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, itu kami mendapat edukasi seperti itu. Dan selain itu, yang penting lagi adalah anaknya sendiri juga diedukasi gitu. Oke. Selain sekolah juga tentunya sudah menyiapkan segala macam barrier gitu ya. Betul. Untuk menahan segala macam serangan cyber attack itu ke anak-anak kita, termasuk pornografi. Walaupun seperti saya katakan tadi, masih tetap lolos. Konten pornografi masih tetap lolos. Walaupun sudah ada model berbagai pertahanan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, yang gitu. lebih perlu mendapatkan perhatian kita, Bu, kan sekarang banyak anak-anak kecil-kecil yang ini merupakan eskalasi ya. Eskalasi dari kecanduan pornografi tadi, lalu mereka nyoba-nyoba Bu dengan teman-temannya. Ini semakin banyak laporan yang kami dengar mengenai hal itu. Juga rating perkosaan juga lumayan banyak yang dilakukan anak-anak remaja-remaja kita begitu. Nah, inilah kenapa kita perlu bicara ini, Bu. Gimana Ibu menanggapi ini semuanya? Iya, memang penelitian menunjukkan seperti itu, Bu, bahwa tadi kan dikatakan bahwa pornografi itu di dalam pornografi itu anak-anak kita itu diindoktrinasi gitu, bahwa perilaku seksual yang safe itu adalah seperti yang di konten pornografi itu. Padahal kita tahu itu yang salah gitu. Itu adalah kekerasan, itu adalah perkosaan, itu adalah merendahkan perempuan gitu. Tapi ya itulah cara mereka untuk merusak anak-anak kita. Dan juga penelitian menunjukkan bahwa itu juga konten pornografi itu juga berkorelasi dengan child trafficking ya. Jadi kan anak-anak itu disuruh untuk menjadi porn star gitu. Betul. Jadi jadi kalau dilihat bahayanya memang bahaya sekali. Jadi makanya orang tua perlu sekali untuk mengedukasi, dan yang penting lagi adalah bagaimana orang tua membangun kedekatan dengan anak. Ya. Jadi kalaupun anak kita terkena adiksi, maka cara yang terbaik untuk mengembalikan anak itu tentunya adalah hubungan atau komunikasi antara orang tua dengan anak. Dari komunikasi yang baik itu orang tua bisa melihat apakah orang tua masih mampu untuk membantu anak ini, atau sudah waktunya bagi orang tua untuk menyerahkan anaknya ke tangan profesional gitu, untuk dibantu secara profesional. Kapan kita perlu memutuskan atau kita kapan menyarankan orang tua ini waktunya nih sudah harus ke profesional karena sudah nggak bisa ditolong lagi. Nah, tapi batasannya seberapa, Bu? Kalau saya sebenarnya lebih senang jika kita mulai mencari pertolongan ketika masalah itu masih kecil. Tentunya kalau masalah itu masih kecil itu lebih baik, lebih cepat ya, lebih mudah untuk diperbaiki gitu ya. Jadi orang tua jangan tunggu sampai masalahnya sudah out of control, sudah tidak terkendali, baru cari pertolongan. Ketika orang tua sudah mengedukasi dirinya, melihat oh ini kelihatannya anakku berubah nih, perilakunya berubah, itu saja. Maka kalau orang tua tidak bisa komunikasi dengan anak, menanyakan kenapa dia berubah, kenapa dia punya tiba-tiba terus dia menyendiri tidak mau keluar dari kamar, atau biasanya dia melakukan, biasanya dia senang main basket sekarang tidak mau lagi. Jadi kalau tidak bisa komunikasi, maka orang tua mulai mencari pertolongan profesional. Kalau anaknya belum mau dibawa, maka orang tua dulu yang
mencari ke psikolog misalnya, menanyakan, mulai cari-carilah bantuan profesional itu kemana dia harus cari. Oke. Ya. Gitu. Jadi ke psikolog Bu ya, Ibu akan menyarankan psikolog dulu. Ya, Apakah diteruskan bisa konsultasi ke psikiater atau? Iya betul. Apakah nanti akhirnya harus perlu obat? Kan kalau perlu obat berarti harus ke psikiater gitu ya. Ya. Nah, Ibu, apakah pornografi itu bisa sampai permanen, Bu? Kerusakan pada otak itu? Nah, kalau sayang tadi ya plastisitas videonya tadi nggak dipasang ya. Plastisitas otak tadi itu adalah ilmu yang belum lama ya, mungkin baru 20-30 tahun gitu ditemukan oleh para ilmuwan. Itu plastisitas otak itu sangat memberi harapan yang besar kepada kita gitu, bahwa otak ini sangat lentur gitu, bahwa otak ini sangat bisa lihat itu video kecil itu kan tadi kalau remnya udah blong itu artinya sudah terjadi otaknya udah mengkeret gitu. Yang kelihatan di gambar itu adalah otak bagian rem itu sudah mengkeret. Gitu. Nah ternyata dengan detox, dengan berbagai cara terapi gitu, plastisitas otak itu memungkinkan otak itu untuk tumbuh kembali, gitu. Terus sistem dopamin tadi bisa di-reset kembali. Jadi sedikit lagi tentang dopamin tadi. Kalau yang normal itu, misalnya kita makan es krim ini ya Bu ya, makan es krim kita kan senang gitu, wah enak banget ini gitu. Tapi setelah itu tentunya ada rasa puas gitu. Kita nggak bisa makan 50 es krim gitu. Nah itulah yang normal. Jadi dopaminnya keluar, terus ada turun gitu. Nah, kalau di kecanduan itu tidak. Dopaminnya keluar, terus dia akan minta, terus akhirnya ya udah di luar kendali tadi gitu. Betul. Dan di situ akan good habits itu akan kalah Bu ya, akan tanamannya orang tua, kerja kerasnya orang tua bisa habis gara-gara dopamin. Dan saya ingin mengingatkan lagi bahwa prefrontal cortex ataupun CEO dari otak kita itu perlu dikembangkan sejak usia dini, sejak usia balita. Gitu. Salah satu kegiatan yang penting adalah mengajari anak untuk menunda kesenangan. Gitu. Itu hubungannya dengan rem tadi ataupun self control itu. Jadi kalau anak misalnya di supermarket dia minta mainan, minta es krim, dan dia bilang aku mau itu dan aku mau itu sekarang, maka disitulah kesempatan orang tua untuk mengajarkan menunda kesenangan, delay gratification. Delay gratification ya Bu. Nah, ini tadi Ibu menyebutkan juga terkait dengan PFC bahwa di situ ada working memory, artinya bahwa anak itu bagaimana supaya dia selalu tahu bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Begitu bukan Bu? Dan working memory itu adalah memori jangka pendek yang kita gunakan untuk kita menjalankan suatu tugas gitu Bu. Jadi misalnya orang tua bilang, "Nak, ayo pakai kaos kakimu, pakai sepatumu, kita mau pergi," gitu. Nah, ini ketika anak bisa mengingat dua perintah itu, pakai kaos kaki, pakai sepatu, itulah yang dinamakan working memory. Lalu dia menggunakan working memory itu untuk menjalankan tugasnya. Nah kalau dia dikasih tahu terus langsung hilang, nah itu nggak bisa, nggak ngerti kan dia. Maksudnya dia lupa gitu. Ini disuruh apa tadi gitu. Nah, orang tua nggak ngerti, nggak dikembangkan, tapi tahu-tahu karena nggak terjadi, maka orang tua marah-marah gitu. Padahal orang tua belum mengembangkan. Betul. Atau kalau sudah dikembangkan, sudah ada tadi Bu, dia lakukan begitu sudah muncul, tapi gara-gara dopamin rush tadi, banjir dopamin, rontok itu bisa Bu. Betul kan Bu? Bisa
Betul. kebiasaan-kebiasaan tadi. Iya, iya. Nah, Jadi harus ini dibangun jadi kerja ulang. baru usia Iya. 13 tahun, tapi dia mungkin nggak punya habits untuk anak-anak usia 13 tahun. Begitu. Iya. Dan satu lagi yang saya mau tambahkan, bahwa di usia 14 itu terjadi pemangkasan sel-sel sambungan-sambungan otak, sinaps-sinaps di usia 14 tahun. Jadi artinya jendela orang tua untuk membangun berbagai kebiasaan sehat tadi ya di usia itu 0 sampai 14 itu. Gitu. Kenapa sinaps-sinaps itu dipangkas? Karena tujuannya sebenarnya adalah untuk efisiensi. Gitu. Jadi bagian-bagian yang tidak efisien jalannya. Nah, bayangkan kalau kemampuan anak untuk mengelola emosi misalnya belum pernah dibangun, maka jalur-jalur otak kan sudah ada infrastrukturnya tuh, tapi tidak digunakan, tidak dikembangkan, ya itu akan rontok. Jadi artinya ke depannya kan kita kalau kita ingin mengembangkan keterampilan yang sama, itu artinya kita akan memulai dengan lebih sedikit bahan gitu ya. Sebelumnya kan kita dikasih bahan yang modalnya gede banget gitu. Nah, setelah itu ya modalnya jadi lebih kecil gitu. Bisa, tetap bisa gitu karena memang plastisitas otak tadi itu keajaiban betul-betul gitu. Cuman tentunya jauh lebih sulit dan perlu effort yang lebih targeted, usahanya harus lebih keras misalnya kayak gitu. Ini sesuai dengan pesan dari Ibu Anne waktu kita bicara mengenai positive parenting, Bu. Oh iya. Bahwa di dalam positive parenting itu prinsip yang penting adalah membangun keteraturan, membangun good habits itu. Nah, dengan adanya kemungkinan anak teradiksi, apapun bentuk adiksinya, apalagi pornografi ini, maka kebenaran tadi yang kita bangun akan rontok lagi. Nah, tetapi tadi Ibu mengingatkan, kalau kita terus-menerus sadar bahwa keteraturan tadi bisa terus kita kembangkan lagi, walaupun ada masalah, kita dampingi dia, kita dekat pada dia, dan barangkali gimana caranya supaya dia lupa kepada pornografi tadi, konten pornografi, dibuat kegiatan yang lebih menarik dan kita ajak anak tadi untuk terus-menerus, misalnya dia suka sepak bola gitu Bu ya, lalu sepak bolanya kita perkuat, kita dampingi dan sebagainya, mungkin ya Bu ya, dia untuk bisa katakanlah melupakan atau mengalahkan habits yang negatif tadi. Itu betul sekali Ibu. Lalu saya juga ingin menambahkan satu lagi keterampilan yang wajib gitu dibangun, yaitu keterampilan untuk mengelola emosi gitu. Ini juga hubungannya dengan pencegahan ya. Jadi keterampilan mengelola emosi itu ada di slide yang terakhir ya. Ada 4 langkah, yaitu bagaimana kita mengenali emosi, kemudian bagaimana kita menyadarinya, kemudian mengekspresikannya ataupun mengungkapkannya, kemudian di level yang paling tertinggi adalah mengelolanya gitu. Jadi kenali, sadari, ungkapkan, ekspresikan, kelola yang terakhir. Nah ini dia. Ya, jadi gini, mengenali itu adalah kita perlu membangun perbendaharaan ataupun kosakata emosi anak gitu. Selama ini mungkin kita hanya taunya dari film Inside Out itu ya, ada 6 basic emotion gitu ya. Tapi secara keilmuan ternyata itu salah itu. Tidak ada yang namanya basic emotion itu tidak ada gitu. Tapi itu poin yang bagus untuk menunjukkan bahwa emosi itu sebenarnya variasinya sangat banyak gitu. Dan semakin kaya perbendaharaan kata kita untuk emosi,
maka itu akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan dengan lebih akurat gitu. Nah, setelah mengenalkan anak dengan berbagai macam kata-kata emosi itu, senang, sedih, bahagia, frustrasi, kecewa, bosan, dan lain-lain itu, kemudian kita bantu anak untuk menyadari emosinya. Kalau anak masih balita, maka kita bisa kita menebak apa yang dirasakan oleh anak. Misalnya dia berguling-guling di supermarket gitu, kita tanya, kamu frustrasi ya karena kamu mau es krim tapi mama nggak kasih gitu. Terus tiba-tiba dia nangis di rumah, kamu bosen ya? Itu kita tebak supaya kata-kata yang sudah kita ajarkan tadi itu nyambung dengan yang dia rasakan. Kemudian kita ajari dia untuk mengungkapkannya seperti apa? Mengungkapnya bukan dengan menendang, banting pintu, gigit, tapi dengan kata-kata. Mama, aku bosan. Bunda, aku tersinggung. Bunda, aku marah. Bunda, aku ngantuk. Ya, Bunda, aku capek. Jadi kalau dia sudah bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, maka tentunya lebih mudah mengelolanya kan. Kalau anak tahu dia bosen, maka dia akan mencari mainan misalnya, atau dia akan mencari buku cerita, atau dia akan mengajak orang lain bicara. Gitu. Nah, ini hubungannya dengan internet tadi. Sebelum anak melakukan kegiatan itu, entah apapun, entah game, entah itu ya kita juga ya sosial media ataupun pornografi tadi, itu pasti ada trigger gitu. Pasti ada trigger. Nah, trigger ini kalau dikenali oleh anak, misalnya kalau biasanya tuh rasanya tuh rasa nggak nyaman gitu. Ada sesuatu yang wah nggak nyaman. Mungkin dia mulainya dari stres gitu ya. Stres besok mau ulangan tapi dia belum belajar gitu. Terus justru dia karena tidak nyaman, lalu dia berusaha menyamankan dirinya, menurunkan stresnya dengan melakukan apa itu di internet gitu, entah itu main game ataupun ya, mengakses konten pornografi tadi. Gitu. Nah, kalau anak bisa menyadari bahwa dia itu merasa tidak nyaman karena dia khawatir dia tidak bisa mengerjakan soal ulangan, tentu hasilnya akan beda kan? Iya. Jadi dia sudah tahu itu, persoalannya adalah saya khawatir saya tidak bisa mengerjakan ulangan. Maka solusinya dia akan belajar gitu. Betul. Tapi kalau dia tidak punya kosakata tadi, biasanya orang hanya bisa merasakan nyaman nggak nyaman gitu aja. Nah, kalau nggak nyaman ya tentunya kita kan tubuhnya akan berusaha untuk mencari sesuatu agar kita nyaman gitu. Rasa itu memang tidak enak. Barangkali ketika dia punya ketertarikan dengan katakanlah konten pornografi, kan di awal-awal kalau dia sudah biasa mengekspresikan diri, barangkali itu akan terekspresikan juga nih. Misalnya Bunda, nih aku ada kayak gini. Ini ada nih. Yang kok orang telanjang misalnya gitu, kok menjijikkan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada yang tidak pakai baju, kamu langsung lapor Bunda atau stop, jangan tonton itu lagi, kita akan blok atau apapun itu gitu. Ini berkelindan ya Bu ya. Biasanya orang banyak perhatian pada anak, maka keluarlah kelola emosi, kemampuan untuk mengelola emosi menjadi kata, menjadi ekspresi dan sebagainya. Jadi mau nggak mau sehingga tidak terjadi permasalahan dengan adiksi dan sebagainya. Dan itulah terjadi hal-hal yang justru menguntungkan anak tadi dengan kemampuan memang dibutuhkan oleh tubuh dirinya, yaitu kebiasaan baik dan kemampuan mengekspresikan diri itu Bu ya. Untuk memahami dan mengelola emosinya. Luar biasa Ibu. Wah ini pasti udah banyak pertanyaan. Bolehkah saya kembalikan ke Mas Amho? Mas, ayo Mas kita coba tangkap pertanyaan dari audiens kita.
Masih banyak sebenarnya yang ada di kertas saya, tapi mudah-mudahan nanti pertanyaan menguatkan Ibu ya. Iya. Seru Monggo sekali ya, Mas betul Ambo, seru sekali saya silakan. sampai wow ternyata, aduh saya aja karena jujur saya termasuk salah satu tersangka Bu. Oh iya. Tersangka dalam arti saya sangat memberikan ya meskipun saya kasih batas ke anak saya, ini berguna sekali. Oke baik, kita akan langsung ke dalam pertanyaan dan saya memohon maaf sekali karena keterbatasan waktu jadi kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang ini, dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti langsung di via sosial media kita atau bisa langsung ke Ibu Dina atau ke Ibu Dokter Adina atau ke siapapun bisa, silakan nanti kita ini ya. Kita coba ini pertanyaan dari salah seorang peserta kita, Ibu Dina dan Lili Triana. Ini pertanyaan mengenai ya mengatasi anak yang sudah kecanduan pornografi. Ada salah satu anak umur 6 tahun, jadi umur SD, sudah kecanduan melihat situs pornografi, sedangkan orang tua setelah diberitahu tidak menerima hal tersebut. Nah, melihat perkembangan anak tersebut sekarang semakin tidak terkendali, sebagai guru, apa tips mudah supaya bisa mengedukasi langsung kepada anak tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Silakan, monggo. Waduh, 6 tahun ya. Wah, memang ya. Sebenarnya pertahanan pertama tentunya adalah orang tua ya. Tapi tadi orang tua tidak respon gitu ya. Saya pikir guru perlu minta pertolongan ke profesional ya untuk membantu anak ini, apalagi kalau dikatakan sudah sampai kecanduan gitu. Tapi tentunya itu juga perlu kerjasama dengan orang tua ya. Jadi mungkin yang pertama kali perlu dipikirkan adalah bagaimana cara komunikasi dengan, yang paling penting adalah bagaimana supaya anak itu stop mengakses gitu kan. Tadi saya katakan detox itu adalah caranya gitu. Tapi tetap saja harus ada edukasi untuk anak itu bahwa itu adalah konten-konten yang tidak sesuai dengan untuk anak-anak gitu. Jadi mungkin gurunya bisa bicara terus gitu, komunikasi terus dengan anak ini tentang bahayanya, bahwa itu tidak baik, dan juga membantu anak ini untuk tadi membangun kebiasaan baru yang sehat gitu. Apakah dia punya bakat apa, olahraga ataupun musik atau bakat-bakat yang lain. Nah, ini mungkin bisa disarankan agar difasilitasi begitu. Gitu Mas Amho. Mungkin Bu Dina ada yang ditambahkan? Cukup? Cukup Mas, biar Ibu yang ya? anu. Nah, oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu ya. Kemudian ini dari Kaisaria Yuliana. Tadi Ibu Adinda menyampaikan bahwa untuk menyembuhkan kecanduan pada pornografi tadi, kita bisa melakukan terapi. Adakah terapi sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah? Nah, mungkin ada yang bisa dilakukan di rumah sendiri nih. Iya, tentunya yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah membatasi akses. Jadi stop akses ke internet, karena kita tahu bahwa sumber sumber kecanduan itu ada di internet. Kalau anak masih kecil tentunya dia tidak perlu. Apalagi tadi yang 6 tahun ya, 6 tahun itu sangat tidak perlu gitu untuk berselancar, apalagi sendirian. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh orang tua. Dan jangan lupa tadi bangun rem otak anak itu, bangun kemampuan anak untuk mengenali emosinya, agar ketika dia melakukan sesuatu itu dia dia nyambung gitu dengan dirinya. Dia tahu bahwa kenapa dia melakukan itu,
dan juga dia tahu ketika dia merasa tidak nyaman, dia bisa melakukan hal-hal yang positif gitu, bukan mengakses hal-hal yang negatif. Jadi orang tua bisa membantu anak untuk membuat daftar, misalnya cara mengatasi stres, emosi-emosi negatif yang kita tidak bisa memproses, lalu kita mencari jalan keluar yang salah gitu. Jadi bantu anak itu untuk punya daftar, misalnya 50 cara mengatasi stres gitu. Dan juga bangun kebiasaan anak untuk berolahraga, karena kita tahu bahwa olahraga itu memicu hormon endorfin yang juga membuat kita merasa bahagia gitu. Oh, iya. Oh, semoga menjawab pertanyaannya ya, Ibu ya. Jadi memang penting sekali. Nah, mungkin kita percepat. Adakah lagi pasti ada pertanyaan, karena ini banyak sekali yang memberikan pertanyaan. Kemudian ada Ibu Waridah Ismail. Bagaimana cara mengarahkan dan menangani anak yang sudah kecanduan game? Ketika dipanggil orang tua tidak peduli, lupa waktu sholat dan enggan sekolah. Waduh, silakan Mas, Bu. ini khusus untuk game. Minggu depan kita akan bicara Oke. game ini. Jadi kita ada akan game. khusus mengenai pornografi. Baik, mohon maaf Ibu, mudah-mudahan sabar untuk minggu depan kita bicara jadi tentang game. ya mungkin ini bisa biar Ibu bisa ikut lagi minggu depan. Oke. Ya, kita ganti ke pertanyaan berikutnya. Ibu Maria Lendro, bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua mengenai anak yang pendiam dan sering di kamar aja? Patut dipertanyakan, karena pemahaman di beberapa lingkungan anak yang demikian adalah anak yang baik. Nah, silakan Bu. Ini pertanyaannya, anak pendiam, anak sering di kamar, itu belum tentu dia kecanduan loh ya. Ya, karena anak introvert itu juga lebih senang menyendiri, tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa bergaul gitu. Hanya dia biasanya tidak punya teman banyak, tapi sedikit temannya tapi dekat gitu. Jadi hubungannya itu lebih dalam. Jadi ya perlu dipastikan dulu gitu, apakah ada masalah atau memang anak ini secara kepribadian dia pendiam, juga punya kecenderungan untuk lebih di. Jadi perlu tahu apakah ini tahapan perkembangan yang normal atau ada masalah. Jadi kita perlu data lebih banyak gitu. Perlu data lebih banyak, gejala-gejala yang lebih banyak untuk memastikan ini masalah atau tidak gitu. Iya, tapi kalau masuk kamar pakai bawa gadget, wah, lalu akses macam-macam, itu yang mengkhawatirkan juga ya, Bu. Betul. Iya, kalau anak sebenarnya keluarga perlu punya aturan juga ya di rumah, bahwa untuk TV ataupun apapun itu di kamar anak, karena itu juga akan mengganggu tidurnya anak kan ya. Padahal yang namanya tidur itu penting sekali. Tidur, kalau kita kurang tidur itu risiko untuk mengalami depresi, bahkan risiko bunuh diri juga meningkat kalau kita kurang tidur. Gitu. Betul. Ya, dan tadi kecanduan, kurang tidur itu udah jadi lingkaran setan sendiri. Bu, perkara di dalam kamar tadi di Jepang tuh ada fenomena hikikomori, mungkin Ibu pernah dengar. Jadi itu, keterikatan seseorang dengan kamarnya karena dia seperti menganggap di luar sana tidak aman. Apakah dia pernah dibully atau apakah dia memang merasa di dalam kamar itu dia bisa apapun yang dia mau, kan kasus anak ini sudah 27-an tahun, Bu. Dia udah kayak nggak peduli lagi dengan kehidupan di luar sana, tidak koneksi dengan tuanya, jadi udah nggak sekolah, jadi tingkat 2 dia udah keluar dari kuliahnya. Nah, kemudian udah dia di dalam kamar saja, nggak peduli dengan teman-temannya, diajak makan nggak mau,
jadi harus diserahkan makanan dan sebagainya. Dan ini saya khawatir karena memang orang tua meninggalkan dia terlalu banyak, Bu, ketika dia dalam masa pertumbuhannya itu. Nah, khawatir ini ketika Ibu tadi bicara adiksi macam dapat terdeteksi karena memang kedua orang tuanya orang-orang hebat yang terjadi sukses, sekolahnya selesai, menikah, barangkali bekerja, nggak jadi apa-apa, Bu. Bahkan dengan orang tuanya dia tidak bisa membangun hubungan. Nah ini fenomena ini di Jepang disebut hikikomori. Nah saya khawatir ini juga sesuatu yang perlu kita waspadai sebagai orang tua, begitu. Nah, menurut Ibu mungkin nggak itu terjadi karena adiksi ini? Sangat mungkin ya, kalau tadi gejala yang besar aja dia tidak mau sekolah lagi, itu sudah tanda-tanda yang sangat jelas gitu. Betul. Saya juga heran kenapa tidak minta pertolongan profesional ya. Di Jepang kelihatannya maju orang ya. Orang tua mencoba mengajak dia itu ini karena sudah memiliki kemandirian, udah nggak bisa dipengaruhi begitu, jadi nggak bisa diajak keluar dari kamarnya. Udah dewasa ya. Dia punya otonomi emosinya sendiri begitu, jadi kayak nggak peduli dengan yang lain. Kadang-kadang makan saja harus diberikan, kemudian mandi harus gedor-gedor begitu. Luar biasa. Ini karena good habits-nya tidak terpenuhi tadi. Nah, tapi kayaknya pernah juga katanya kasusnya seperti ini, Bu. Dia selama di rumah itu di kamar diam. Ternyata tadi cek akhirnya satu kali ada surat dari sekolah datang kasih tahu ini anaknya bermasalah di sekolah, nggak bisa diem dan segala macam. Loh, ibunya bingung. Di rumah anak ini kok pendiam, ternyata dia di luar sana di sekolah malah bandel banget. Mungkin ya itu sekali lagi mungkin perlu yang tadi Bu Bidunda bilang, perlu dicek juga, perlu ada data juga memeriksa ke selain aktivitas dia di rumah, apakah mungkin dia sampai di rumah diem, tapi ketika dia keluar dari rumah dia seperti singa yang mengaum. Iya. Kan biasanya gitu ya. Oke. Iya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Satu pertanyaan lagi ya, Mas ya? Ya, oke, betul. Satu pertanyaan lagi, Mbak, para host. Satu pertanyaan dari, ini dia, Navia Syam. Bagaimana mengatasi anaknya mengamuk kalau tidak diberi gadget? Ayo, Bu. Nah, ini nih yang sering ini kayaknya permasalahan sejuta umat nih, Bu. Iya, awalnya mungkin orang tua kasih gadget supaya anak diem ya, nggak ngerepotin gitu. Tapi akhirnya jadi bumerang. Anaknya jadi ngamuk kalau tidak dikasih gadget. Ya, ini disinilah kita perlu membangun karakter ataupun kebiasaan untuk menunda kesenangan itu. Jadi orang tua perlu membuat jadwal gitu. Kapan anaknya boleh mengakses gadget dan berapa lama. Ini sebaiknya dilakukan melalui diskusi. Jadi tadi kembali lagi ke komunikasi itu penting sekali. Jadi kalau kita sudah bisa komunikasi dengan anak, maka kita akan mengatakan bahwa ini ada gadget bermain di situ, tapi kamu juga harus belajar